Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi mata pelajaran TLJ kelas 11 TKJ 3. Gak usah basa-basi ya teman-teman, langsung aja ke materinya. Yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan komunikasi data. Menurut sejarah organisasi komputing, komunikasi data memiliki akar awal tahun 1837 yang menunjukkan sistem telegraf Samuel Morse. Pada tahun 1843, layanan telegraf telah menjadi diadopsi oleh Great Western Railway, jaminan yang telah memungkinkan kami untuk memperluas layanan di seluruh bangsa. Komunikasi data dimulai dari jaringan yang paling kecil seperti jaringan LAN yang menghubungkan beberapa komputer dalam ruang lingkup yang kecil. Kemudian ada juga jaringan MAN hingga jaringan internet yang menghubungkan berbagai komputer atau perangkat di seluruh dunia. Selanjutnya, secara komunikasi data dimulai pada tahun 1970-an, di mana pelaku di dunia kerja atau perusahaan mulai merasa kesulitan dengan tumpukan pekerjaan pengolahan data yang terdapat pada satu komputer besar. Pekerjaan ini tidak dapat didistribusikan agar bisa dikerjakan oleh lebih banyak orang. Tonggak sejarah komunikasi data yang cukup signifikan adalah pada saat ditemukannya jaringan internet pada tahun 1969 yang disebut dengan ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Awalnya jaringan ini hanya digunakan untuk memperluas militer saja, namun pada tahun 1972 jaringan ARPANET yang kini disebut internet mulai digunakan oleh umum, sehingga semakin banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Hal ini didukung pula oleh dikembangnya protokol TCP atau IP pada tahun 1973-1977 sehingga proses komunikasi data dalam jaringan menjadi lebih baik dan beragam yang seperti kita rasakan sekarang ya teman-teman. Manfaat mempelajari sejarah perkembangan jaringan komputer dalam komunikasi data. Dalam mempelajari sejarah perkembangan jaringan komputer dalam komunikasi data, dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan jaringan komputer dari masa ke masa. Terus yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami makna jaringan komputer. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui dan memahami tren yang sedang berkembang saat ini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi data. Yang pertama yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar atau efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan pengaturan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh, remote computer use. Yang ketiga yaitu memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersabar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik di desentralisasi ataupun sentralisasi. Yang terakhir yaitu mengurangi waktu untuk pengelolaan data dan mendapatkan data secara langsung dari. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan teknologi komunikasi menurut waktunya dan contoh komunikasi data. Menurut waktunya, komunikasi data dibagi menjadi dua, yaitu masa kuno dan masa sekarang. Masa kuno atau masa lampau yaitu alat komunikasi pada saat itu masih sangat sederhana dibandingkan yang sekarang. Peralatannya masih menggunakan bahan-bahan dari alam. Contoh media komunikasinya adalah informasi. Terus yang kedua yaitu masa sekarang atau masa modern. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya alat komunikasi pada masa sekarang itu sudah sangat canggih. Dengan alat yang canggih memudahkan kita atau manusia untuk saling berkomunikasi walau jarak yang amat jauh. Contoh media komunikasinya adalah handphone, televisi, dan internet. Terus selanjutnya yaitu contoh komunikasi data. Contoh komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu contoh komunikasi data nirkabel dan contoh komunikasi data dengan kabel. Contoh komunikasi data nirkabel yaitu Wi-Fi, Bluetooth, GSM pada handphone, inframerah untuk komunikasi jarak dekat pada HP.
Contoh komunikasi data dengan kabel, yaitu ADSL, LAN menggunakan kabel UTP, televisi kabel, USB, dan faksimal ya teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan kalau ada salah-salah kata maupun dari segi penulisan, mohon dimaklumi. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.